Anda kembali bersama kami, pemirsa, di mana terkait dengan harapan timnas Indonesia melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 telah pupus setelah kalah 1-0 dari Irak. Perjuangan tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 telah pupus setelah menelan kekalahan beruntun dalam putaran keempat kualifikasi zona Asia pada Oktober 2025. Pada laga kedua di King Abdullah Sports City, Irak berhasil mengalahkan Indonesia 1-0 yang secara resmi mengubur mimpi Garuda untuk langsung lolos. Sebelumnya Indonesia takluk 2-3 dari Arab Saudi dalam laga perdana grup B putaran keempat 9 Oktober lalu. Dan kekalahan ini membuat Indonesia berada di posisi juru kunci grup B. Sebelumnya Indonesia mencatatkan sejarah dengan berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun perjalanan sulit dan penuh rintangan terjadi di putaran keempat yang akhirnya menghentikan langkah Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia. Pemirsa, mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 pupus sudah setelah kalah 1-0 dari Irak pada laga kedua grup B fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Minggu dini hari tadi. Kami ajak Anda untuk mengulas kembali bagaimana perjalanan timnas dan apa saja catatan yang tersisa dari kekalahan Garuda kali ini, baik terhadap performa pelatih, tim maupun pembinaan sepak bola Indonesia dalam negeri. Kita lihat bersama pemirsa bagaimana klasemen dari grup B ini karena kekalahan 1-0 membuat Indonesia harus finish di dasar klasemen atau berada di peringkat 3. Anak asuh Patrick Kluivert ini mengakhiri perjalanan kualifikasi Piala Dunia tanpa poin, pemirsa, setelah menelan 2 kali kekalahan secara beruntun. Sementara Irak kini bersaing dengan Arab Saudi. Keduanya mengantongi poin sama, yaitu masing-masing 3 atas masing-masing 1 kemenangan. Irak dan Arab Saudi akan bertanding pada 15 Oktober mendatang. Ini akan menjadi laga hidup dan mati antara Irak dan juga Arab Saudi, karena akan menentukan siapa yang akan lolos langsung ke Piala Dunia sebagai juara grup atau yang harus melangkah ke babak kualifikasi kelima sebagai runner-up grup. Kita lihat bersama juga pemirsa pada pertandingan dini hari tadi, karena di atas kertas Indonesia memang unggul dalam penguasaan bola, akurasi dan juga jumlah serangan. Nah, timnas ini mengemas ada 9 tembakan sebetulnya ke arah gawang Irak meskipun hanya 1 yang on target dan juga belum membuahkan gol. Dengan penguasaan bola 55,1% dan juga akurasi umpan ini sebesar 79%. Perjalanan dari pertandingan pada pagi tadi, pemirsa, ini sepanjang 30 menit pertama, Irak memang tidak banyak melancarkan serangan berbahaya. Sementara Indonesia sebetulnya punya peluang beruntun dengan menembus pertahanan Irak. Di babak pertama, wasit juga sudah mengganjar Indonesia dengan 2 kartu kuning untuk Calvin Verdong dan juga Ricky Kambuaya. Sementara di babak kedua, Irak memang bermain lebih cepat dan juga lebih berani untuk menembus pertahanan Garuda hingga berhasil mengemas gol di menit ke-75 oleh Zidane Iqbal. Ada dinamika lain sebenarnya pemirsa yang mewarnai pertandingan dan juga cukup disayangkan adalah aksi pelemparan botol air oleh supporter Indonesia ke lapangan hingga pertandingan sempat dihentikan sementara. Dan ini adalah pernyataan dari Kapten Timnas Indonesia, pemirsa, Jay Itzes dan juga kawan-kawan. Mereka otomatis harus menunda mimpi untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Sang kapten ini menyatakan bahwa hasil pertandingan itu sangat berat untuk diterima dan Indonesia sudah bermain dengan emosional di pertandingan terakhir. Sempat ada kekecewaan dengan keputusan wasit meskipun pada akhirnya itu harus dihormati. Salah satu perdebatan yang dimaksud oleh Jay Itzes ini adalah dengan wasit asal China Manning yang tidak memberikan penalti pada timnas Indonesia meskipun terjadi pelanggaran di menit ke-78. Padahal diharapkan jika terjadi penalti maka Indonesia sebetulnya bisa menyamakan kedudukan.
Nah, pemirsa, tamatnya perjalanan timnas menuju ke Piala Dunia 2026 ini menyisakan ada sejumlah catatan. Di titik ini sebetulnya Indonesia sudah menunjukkan pencapaian yang positif, bahkan menjadi raihan tertinggi Garuda di kancah kualifikasi Piala Dunia, pemirsa. Indonesia telah memainkan 20 laga sejak babak pertama di Oktober 2023 lalu dengan 8 kemenangan, 8 kekalahan, dan 4 hasil imbang. Hal ini setidaknya berdampak pada peringkat FIFA Timnas Indonesia yang bahkan pernah menyentuh peringkat 118 atau peringkat terbaik sejak tahun 2006. Tapi hasil itu memang tidak cukup untuk membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia karena masih ada pekerjaan rumah seperti pada lini depan atau pada para striker Indonesia ini yang dinilai belum cukup impresif. Kemudian juga ada evaluasi terkait dengan taktik, kepelatihan, serta bagaimana kemajuan pembinaan talenta muda hingga perbaikan liga domestik. Ini menjadi isu-isu yang paling banyak disuarakan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Jadi pemirsa, berikutnya tentu akhir kata untuk Indonesia, sampai jumpa di kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Karena hajatan sepak bola terbesar di dunia ini berikutnya akan digelar di tahun 2030 dengan babak kualifikasinya yang diperkirakan akan dimulai pada akhir 2027. Artinya masih ada waktu sekitar 2 tahun untuk mempersiapkan, walaupun di 2026 nanti Indonesia lagi-lagi hanya menjadi penonton. Terkait dengan evaluasi taktik kepelatihan hingga momentum perbaikan sepak bola tanah air ini, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahasnya usai jeda bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Tetaplah bersama kami. Download Metro TV Extend sekarang.